Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang orang tak lagi ikut ulama. Kau mentahlilkan orang beda agama, ya, mana sampai? Terserah Allah. Mana bisa terserah Allah? Allah sudah menjelaskan dalam Quran, menjelaskan dalam sunnah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari jalan selain Islam, falai yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Itulah maka Nabi berkirim surat kepada Raja Persia, namanya Kisra. Aslim taslam, masuk Islam kau Raja Persia. Apa kata Raja Persia itu waktu membaca surat Nabi? Bacanya surat Nabi, disobeknya surat Nabi. Sampai berita itu ke Nabi, ya Rasulullah, disobeknya suratmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Mazzaqallahu mamlakatahu. Sebagaimana dia menyobek suratku, maka Allah sobeklah kerajaannya, tumbang kerajaan Persia. Padahal waktu itu kerajaan dunia ini yang paling kuat adalah Persia. Baca surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan oleh Persia, tapi kemudian kerajaan Persia hancur berkeping. Di mana Persia itu sekarang? Iran. Tapi ada yang menerima surat Nabi, orang Mesir, kotanya Alexandria, didirikan oleh Raja Alexander the Great di tepi laut Mediterania, 200 km dari Kairo. Nama rajanya Jirjis, panggilannya Muqawqis. Waktu datang surat Nabi, diciumnya surat Nabi, dimasukkannya ke dalam kotak kayu, masukkannya tempat kayu, dikirimnya madu untuk Nabi Muhammad SAW. Nama madu itu asal Banha, satu provinsi di Mesir penghasil madu. Diminum Nabi madu itu. Walaupun beda agama, kalau dia kirim hadiah, kita makan boleh. Boleh dimakan? Boleh. Madu apa pula salah? Madu yang tak suka itu cuma ibu aja. Lalu jangan konsen terus kita. Ini ngaji kita nih yang itu. Mana pula bapak nih pantang dipancing. Lalu kemudian dikirimkannya kain untuk Nabi. Kain itu disimpan oleh Nabi. Lalu kemudian dikirimkannya biral. Biral itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, tunggangan, dipakai Nabi. Dikirimi surat raja-raja itu oleh Nabi. Aslim taslam, masuk Islam kau, insya Allah kau akan selamat. Inilah dakwah, mengajak orang masuk Islam. Ada pula orang sekarang mengatakan tidak penting akidahnya apa, tidak penting agamanya apa, yang penting baik. Baik penting, tapi kebaikan tidak diterima kalau tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Jadi kalau kita sayang sama tetangga kita, sayang sama keluarga kita, sayang dengan masyarakat kita, mendakwahkan Islam bukan dengan kebencian, bukan dengan permusuhan. Orang masuk Islam tertarik, kenapa? Karena Islam bersih, karena Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Gimana lo orang mau tertarik masuk Islam? Selesai tabligh akbar, pengajian, timbun sampah. Itu sampah jatuh. Gimana lo orang mau tertarik masuk Islam? Begitu sampai ke masjid, kalau di tempat lain orang tanya, excuse me, permisi, toiletnya di mana ya? Kalau di masjid enggak, cukup tarik napas panjang, tahu di mana toilet. Saking kan bau, setan pun tak mau masuk toilet. Padahal toilet tempat setan. Bacaan masuk toilet kan aku berlindung dari setan. Setan jantan, setan betina. Rupanya setan jantan betina ketemunya di Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rupanya di dalam toilet pun tak mau setan masuk saking baunya. Gimana orang mau tertarik masuk Islam? Alhamdulillah ada orang masuk Islam bukan menengok umat
umat Islam, tapi karena membaca di internet. Nabi itu orangnya baik, Nabi orangnya lembut, Nabi orangnya pemaaf, Nabi orangnya sabar. 10.000 pasukan dibawanya ke kota Makkah. Setelah dia diusir, dihina, pamannya dipotong telinganya, hidungnya digunting, ditusuk pakai benang, dijadikan liontin rantai, jantungnya dibelah, dikunyah. 10.000 pasukan dibawanya masuk ke kota Makkah, naik kuda gagah perkasa dengan tombak baju besi dan anak panah, pedang terhunus. Apa kata panglima perangnya Sa'ad? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kita pancung kepala Abu Jahal, Abu Lahab. Kita hancurkan Makkah. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari kasih. Siapa? Kasih sayang. Naik dia, dihancurkan yang berhala-berhala, patung-patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham. Ada patung itu yang terbuat dari batu, dari kayu, dari perunggu, dari emas, dari besi. Ada pula yang terbuat dari roti. Jadi rupanya orang Makkah itu membuat patung dari roti. Roti tepung gandum, dikasih minyak sapi, dibentuk gambar Tuhan besar. Besar Tuhan tadi. Disembah mereka, ya Tuhan. Pas perutnya lapar, dicuilnya pipi Tuhan tadi. Yummy, kata mereka. Maka mereka disebut dengan jahiliyah. Bukan mereka tuh bodoh, mereka bisnismen, ekspor impor. Banyak orang tak paham tentang konsep jahiliyah. Dianggapnya jahiliyah itu bodoh, idiot, goblok. Enggak. Yaman di bawah, Syam di atas, Makkah di tengah, Madinah di atas. Yaman, Makkah, Madinah, Saudi Arabia, Syam 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu bisnismen 6 negara. Bukan jual duku antar kelurahan. Mohon maaf pedagang duku, jangan. Ceramahnya mesti hati-hati sekarang. Tiba-tiba besok keluar Abdul Somad disomasi oleh Ikatan Pedagang Duku. Karena tersinggung mendengar ceramah. Dengar ceramah saya, dengar aja, niatnya menuntut ilmu, jangan tersinggung. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hancur berhala-berhala itu, dia pun tegak. Menggigillah ketakutan orang Makkah ini. Ini nanti kami dipotongnya lah telinga kami, diguntingnya lah hidung kami, dibelahnya lah jantung kami, dikunyahnya karena kami sudah berdosa mengusir dia dulu 8 tahun yang lalu. Lalu apa kata Nabi? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu karena kamu bebas sebebas-bebasnya. Waktu itulah mereka bersyahadat. Kau memang hebat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Turunlah ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, maka mereka masuk Islam bondong-bondong. Kenapa orang tak tertarik masuk Islam? Islam miskin, susah, melarat, banyak utang. Mudah-mudahan utang kita dibantu Allah untuk lunas. Banyak juga yang berutang nih. Orang sekarang semua utang. Panci utang, rice cooker utang, mesin cuci utang. Jilbab pun belum lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bini. Karena kata Pak Kua, dibisikkannya ke Kua, Pak Kua boleh utang. Tunai. Aku terima nikahnya dengan sebentuk cincin emas. Tunai. Seumur-umur saya jadi saksi nikah, belum pernah lagi Pak Kua. Aku terima dengan sebentuk cincin emas, kredit DP 30%. Sampai akhirnya kita mati. Kawan ketawa banyak, kawan menangis sedikit, kawan mati sendirian. Masuk orang kembar pun berdua dalam rahim, tak mau mati berdua. Akhirnya kita menghadap Allah sendirian, yang menolong kita sholat, baca Quran, paksa-paksakan
paksa-paksakan tahajud, paksa-paksakan baca Al-Kahfi malam Jumat, paksa-paksakan bertasbih. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 satu kali genggam 20 kalau tak punya tasbih. Banyak orang Islam ini punya tasbih, tapi yang bertasbih mobil